Kok gitu semua? Kayak pergaulan bebas gitu ya? Gila. Kok dia gak mikir ke itu jorok gitu ya? Berarti ya jijik gitu. SMP. Buset SMP. Kayak gitu ya. Wah. Apa yang kalian tahu tentang perang yang sekarang sedang terjadi? Cepat-cepat selesaiin sih, Kak. Cepat-cepat selesai ya. Gak bisa. Insya Allah. Jangan sampai Indonesia kayak begini ya. Kayak misalnya saya lagi sedih nih, saya nggak bisa tuh kalau cerita ke orang gitu. Saya cukup, oh ya udah gitu. Mungkin seiring waktu kita kan terbiasa untuk hal yang tidak biasa gitu kan. Pikiran anak-anak zaman sekarang tuh udah kekunci sama namanya sosmed. Ada konsep aku, ambisi, kenyataan dan usaha. Ekspektasi ke orang tua aku nih tinggi banget ke aku. Nah bisa gak sih nih Mas Dokter kira-kira aku ngebantah ekspektasi orang tua aku? Orang tua aku umurnya itu udah tergolong tua. Aku nih lagi bingung ke depannya mau jadi apa gitu-gitu. Aku mau kuliah dulu, apakah kerja dulu. Biar seenggaknya aku bisa sukses di saat orang tua aku itu masih bisa ngerasain suksesan anaknya. Bisa bahagia bareng gitu. Halo Mas Dr. Faisal. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Dayat. Saya bersekolah di suatu sekolah di Jakarta. Jurusan saya adalah akuntansi. Oke. Halo Mas Dokter Faisal, kenalin aku Sarah Fahrani dari jurusan MPLB. FYI, MPLB itu adalah manajemen perkantoran ya. Dan aku berasal dari SMK di Jakarta juga. Oke. Selamat datang. Halo Mas Dok, kenalin aku Cakra Yuda. Aku SMK juga, aku jurusannya DKV. Oke. Selamat datang di Youth Lab. Haikal, Sarah, dan Cakra selamat datang di Youth Lab React gitu. Jadi kalian akan dikasih tonton salah satu video dan beberapa video dan saya akan minta reaksi dari kalian bertiga. Oke, siap. Silakan diklik. Kok gitu semua? Kayak pergaulan bebas gitu ya? Geli liatnya. Ada yang segender juga malah tuh ya. Iya. Itu tuh cewek-cewek cowok-cowok. Itu yang gitu. Jorki. Gila. Kok dia gak mikir ke itu jorok gitu ya? Berarti ya jijik gitu. Kayak vulgar ya, vulgar. What the hell? Cowok-cowok ya? Cowok-cowok. Gila. Oke. Apa hal pertama yang muncul di kepala kalian ketika nonton video tadi? Geli sih. Iya, jijik. Jijik. Terus yang bikin shock gitu kan. Pertama karena dari awal video tuh ada kayak cowok sama cowok gitu kan. Kayak wah apaan sih gitu kan. Kayak geli aja gitu, bener geli. Kaget gitu Kayak kan. cewek cowok juga kalau dijadiin video gak layak kan? Gak layak juga. Gak layak. Ini cowok sama cowok gitu. Ini sesuatu yang mungkin nggak kalian share ke teman-teman? Enggak. Enggak sih, enggak. Enggak banget. Enggak banget. Kenapa? Karena dari videonya aja udah memperlihatkan kalau misalnya ini tuh enggak banget untuk ditonton anak sekolah kayak kita gini nih. Dan dari situ juga kayak ada LGBT juga kan, kayak cowok sama cowok yang tadi Haikal bilang, terus ada cewek juga, cewek sama cowok adegan itu juga. Kira-kira artisnya kalian tahu nggak siapa? Artis sekolah saya sih belum lihat ya, belum pernah lihat. Itu Demi Lovato ya. Salah satu artis yang cukup populer kalau di global gitu kan. Kira-kira dengan video klip seperti ini apa sih yang pengen disampaikan sama Demi Lovato dan juga Kayaknya Mungkin dari aku. pergaulan bebas deh. pergaulan bebas. Maksudnya gimana tuh Cakra? Pergaulan bebas kan gitu ya. Kayak nggak banget lah pokoknya. Jadi sebenarnya yang pengen disampaikan kayak nggak ada sih. Pengen disampaikan nggak ada, cuman ya udah gitu-gitu aja sih sama semua. Oke, kau sana? Kalau menurut dari aku sih mungkin itu juga kita mempertunjukkan gimana tuh budaya luar tuh yang gak ada di Indonesia tuh begini gitu kan. Di budaya luar kan kayak kita tuh bebas banget kan melakukan hal apa aja tuh bisa gitu. Nggak kayak di Indonesia gini yang punya norma, hukum, agama bla 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 gitu. Nah, dari video ini tuh yang aku lihat kayak aku jadi tahu kalau misalnya nggak hanya cewek cowok doang yang bisa punya hubungan, tetapi juga kayak sesama jenis hubungan. Oke,
Kalau menurut Haikal? Kalau saya untuk Demi Lovato ya, mungkin ubah gitu kan dengan latar videonya, mungkin jangan kayak gitu. Masih banyak yang cara yang lain mungkin yang seharusnya tuh nggak harus cium dengan cium lain kayak cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu, karena ada unsurnya LGBT sih menurut saya itu nggak banget gitu. Kalau sekiranya video ini kalian tonton bersama orang tua, Kayaknya kira-kira bagaimana reaksi orang tua kalian? Boleh di-share Kaget nggak? sih sama kayak kita, kayak tadi kita nonton pertama kali kayak kaget juga mungkin kayak hah kok bisa kayak begitu. Hmm. Kalau orang tua saya kayak banyak yang berzikir kayak sih. Langsung berzikir, istighfar gitu tempatnya. Oke. Oh Cakra? kayaknya TV-nya dihancurin lah. Gak layak banget. Kalian pernah dengar nggak apa yang disebut dengan attention economy ya? Nih aku jelasin ya. Belum. Attention economy itu adalah gimana caranya mendapatkan perhatian orang ketika menonton konten di sosial media. Oke. Nah, jadi sekarang ada beberapa industri iklan, termasuk juga grup musik gitu atau penyanyi itu menggunakan attention economy. Caranya dengan membuat konten atau video klip yang sekarang lebih ekstrim, lebih edgy dibandingkan sebelumnya gitu. Kalian memperhatikan nggak sekarang selain Demi Lovato misalnya, siapa sih sekarang yang kayaknya lebih edgy, yang agak lebih ekstrim menampilkan diri? Kalau di dunia musik ya, mungkin kayak di video klipnya di lagu GGS yang Reza Arab gitu kan. Mungkin ada itu juga ada suatu scene yang ada kayak gitu juga kayak Kiss gitu. Mungkin ada yang di sofanya itu loh. Oh ya? Yang Oh, Reza oke. Arab Octavia gitu. Ada kayak Iya, gitu juga. iya, iya. Nah pada saat itu saya juga masih umur kecil juga jadi ngeliat Umur kecil tuh berapa? kayak masih SD lah, itu kan Masih lagu-lagu SD. dulu ya zaman-zaman Iya, itu. iya. Jadi nanti wah enggak kayak gitu. Oke, kalau Sarah? Aku nggak ada sih, aku belum lihat yang kayak begitu. Oke, kalau Cakra? Aku juga sama, gak pernah melihat gini ya. Masih asing banget ngeliat nih. Masih asing banget, oke. Jadi di beberapa negara sekarang itu sedang diberlakukan peraturan di mana sosial media itu tidak boleh di bawah usia remaja. Ada yang menetapkan usia 16, ada yang lebih bawah. Saya ada negara seperti Australia, Swedia itu melarang. Karena mungkin salah satu diantaranya adalah terbukanya konten-konten yang ekstrim ya, atau edgy, terlalu edgy atau terlalu tidak sesuai dengan usia kepada anak-anak muda. Sekiranya peraturan itu diberlakukan bagi anak muda di Indonesia, reaksi kalian bagaimana? Jadi kalian nggak boleh bersosial media. Kalian umurnya berapa sekarang? Kalau saya 17. 17? 17. 17. Aku juga 17. Ya. Kira-kira reaksi kalian tuh gimana kalau usia 16 ke bawah tidak boleh bersosial media? Boleh? Iya, boleh. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya pemerintah melakukan kayak gitu ya, kebijakan seperti itu menurut saya enggak sih, enggak banget. Karena kalau kita itu kan maksudnya menggunakan sosial media itu kan enggak selalu kayak buat ngejudge, kayak buat nonton gituan. Nah, di sisi lain kita juga bisa menambah wawasan kita melalui sosial media. Nah, mungkin kalau misalnya itu enggak dilakukan dan di bawah 16 tahun masih boleh menggunakan sosial media, itu menurut saya berguna karena bisa menambah wawasan untuk masa depan gitu. Oke. Kalau menurut Sarah? Mungkin kalau dari aku untuk di bawah umur kayak 17 tahun mungkin kayak harus ada pengawasan dari orang tua kan. Karena di zaman sekarang juga media sosial tuh kayak ngeri banget, jujur ya, ngeri banget. Dan kayak untuk umur-umur yang kayak 16 tahun atau masih SMP, SD itu perlu banget ada di HP-nya aplikasi untuk pengawasan dari orang tua. Kayak orang tua ngecek ini anak buka apa aja di medsosnya, terus ini anak di story-nya nonton apa aja, terus ada berkomentar apa aja gitu. Emang Sarah mau kalau diawasi terus sama orang tua seperti itu? Emang nyaman? Sebenarnya nyaman gak nyaman sih, tapi demi kebaikan ke kita diri sendiri ya apa salahnya? Apa salahnya? Oke, jadi terbuka juga terhadap gagasan itu ya? Iya betul. Oke, Coach Cakra gimana? Kalau menurut aku di bawah remaja nggak megang HP tuh malah baik kalau menurut aku ya. Kenapa? Soalnya zaman sekarang menurut aku kayaknya belajar pakai HP pun nggak efisien. Nggak masuk otak gitu aja. Gak masuk otak gitu, Iya. kenapa tuh? Ya soalnya
aku kan adalah kenalan masih remaja, di bawah remaja gitu kan, umur yang lebih muda dari aku tuh rata-rata mereka yang bilang belajar atau apa sebenarnya kayaknya enggak deh. Kayak pikirannya sama aja, pasti kalau megang HP gak dipakai buat belajar. Iya, iya. Gak jauh-jauh pasti buat nonton sosmed, ngegame, udah. Pasti itu doang. Jadi menurut aku kalau anak di bawah remaja gak boleh main HP, menurut aku bagus. Kalian bisa membayangkan nggak apabila anak-anak remaja di Indonesia tidak ada sosial media? Kira-kira apa yang dilakuin ya sehari-hari ini? Kayak misalnya pulang sekolah gitu, itu pada ngapain? Main sih gak sih? Iya pasti main sih, kayak berpetualang gak sih jatuhnya? Iya. Berpetualang. Survival gitu. Terus apa lagi kemungkinan yang akan dilakuin? Paling ya main atau enggak kita bisa tidur lebih lama Tidur lebih lama. Iya, oke. Istirahat sih pasti. sebelum meranjak dewasa. Sebelum beranjak dewasa. Oke. Kita bisa lanjut ke video berikutnya ya berarti. Momen peringatan Hari Guru tercoreng dengan aksi tawuran yang melibatkan dua kelompok pelajar di Jalan Anggrek 1, Kelurahan Punya Lubang otak apa ya? Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada Selasa, 25 November 2025, Gunanya apa gitu maksudnya? sekitar pukul peraturan-peraturan gini? 8.30 waktu Indonesia Barat. Aksi tawuran tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas dan membuat Ini resah pikirnya warga mana sih? sekitar. Malu apa enggak sih? Iya. Bingung gue kadang mikir. Warga dengan sigap membubarkan aksi tersebut sebelum menimbulkan korban luka atau kerusakan yang lebih parah. Belum diketahui Miris sih ya. secara pasti Apalagi penyebab kalau misalnya terjadinya lihat ini ya, tawuran antar di pelajar luar ini. Hari guru lagi. Pihak kepolisian setempat Hari Guru. mengharapkan Harusnya segera kita melakukan merayakannya Membanggakan di sekolah, guru gitu. identifikasi kita kayak pelaku ngasih dan mencegah kue, kejadian ngasih serupa bunga. terulang kembali. Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan. Diharapkan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat bekerja. Oke. Sama yang pertama, apa yang pertama kali kalian rasakan kalau melihat berita seperti ini? Dari Cakra dulu. Kalau buat aku sih kayak nggak banget deh anak sekolah begitu. Oh Sarah? Kalau menurut aku miris banget sih. Karena kita kayak sebagai pelajar tuh yang harusnya kita disiplin untuk belajar demi masa depan, membahagiakan kedua orang tua kita. Dan lebih parahnya lagi itu hari guru kan. Dan hari guru itu kayak kita tuh harusnya merayakan sama guru-guru, kayak kita foto-foto, kasih kue, kasih bunga or something lain gitu kan. Tapi ini malah tawuran itu kayak miris banget, itu bukan sosok pelajar banget. Oh Haikal gimana? Kalau saya sih, kita kan sebagai pelajar ya, ngeliat ini kayak malu sih. Malu, miris Malu gitu banget. kan. Apalagi kalau misalnya orang-orang kan tahu di sekolahan mana gitu kan. Iya. Jadi malu juga sih. Bikin Walaupun nama sekolah buruk. jadi jelek gitu. Jadi miris sama malu aja sih. Sejauh yang kalian tahu ketika ada teman yang terlibat tawuran tuh motivasinya apa sih ya? Kalau aku sih pas itu temen pernah ada yang ikut. Katanya sih pengen seru-seruan aja, sama pengen kelihatan keren gitu. Kalau saya emang di lingkungan rumah saya itu sering tawuran mas. Sering tawuran. Jadi ada teman saya juga yang mengikuti tawuran-tawuran gitu. Saya nanya kan, emang kenapa kok bisa kayak gini gitu, motivasi apa gitu. Kalau kata dia itu jawabannya emang dari dulu-dulu. Kayak punya dendam gitu. Punya dendam yang belum terbalas gitu. Pengen balas sama-sama panas. Udah terjadi kericuan antar kelompok gitu. Gitu. Kalau aku juga kurang lebih sama sih, sama kayak Haikal, tapi bedanya kayak aku di ruang lingkup rumah aku nggak ada yang tawuran, paling cuman yang deket-deket sekolah aja. Kalau yang ada di pikiran kalian, biar teman-teman kalian nggak tawuran, itu emang apa sih yang harus diberikan, disediakan gitu oleh negara? Kalau saya di sekolahan saya ya, mungkin supaya siswa nggak melakukan tawuran seperti itu, banyak-banyakin kegiatan di sekolah. Kan anak muda kan sekarang kayak lebih suka, kalau cowok-cowok ya kayak suka main bola, futsal gitu kan, catur, ML gitu. Nah menurut saya tuh mending banyakin kegiatan kayak gitu daripada kegiatan di luar yang menimbulkan bentrok antar sekolah gitu. Jadi gitu. Kalau aku juga sama sih, banyakin kegiatan aja dan jangan dipulangin cepet. Karena kalau misalnya anak pelajar kita, kayak kita gini nih dipulangin cepet. Kayak misal kita pulang jam 1, pasti tuh banyak banget yang main. Terus di WW kayak ayo tawuran gitu. Itu. Oke, jadi waktu luang itu jadi sebuah Iya, betul. peluang ya. Oke. Aku juga gak beda jauh sih sebenarnya, sama aja. Sama aja. Iya. Oke, kalau misalnya tadi aku lanjut pertanyaan ke Haikal, main bola dan sebagainya. Emang kalau main bola sekarang fasilitas mana sih yang bisa dipakai itu?
lapangan umum paling ya. Iya kayak lapangan Air Petra gitu. Mungkin bisa ditingkatkan lagi. Terus diperbagusin lagi lapangannya. Supaya tuh minat-minat dari siswa-siswa gitu yang anak cowok khususnya. Jadi lebih tertarik gitu kan daripada melakukan tawuran gitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Enggak. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oh ini kayak perang dunia ya. Ya kan? Israel. Ini baru ya? Yang lagi hype sekarang. Itu apanya sih? Rudal atau Udah. Oh, rudal. Iya. Terus dia tuh kemana? Udah diarahin tuju. ke target. Kalau misalnya ini dari POV dari ini kan ke Israel gitu. Emang parah sih sekarang ya. Wow, banyak banget ya? Iya, kalau nggak kebayang sih meledaknya sebenarnya itu. Pasti makan. Kayak setiap detik itu tuh kak dia ngirim rudal lagi. Pasti ini kehancuran juga luas ini. Sangat tuh. Maksudnya yang hancur bukan hal umum tang, bener-bener kayak rumah. Iya, Terus sampai rumah saya juga ada kan? Iya, lebih ngeri kan ngeri. Iya. Gitu. Oke. Apa yang kalian tahu tentang perang yang sekarang sedang terjadi? Kalau menurut saya yang terjadi sekarang tuh di perang ini serem pasti. Terus juga pasti di antara negara-negara ini pasti ada konflik tersendiri kan. Apa itu yang menyebabkan dia perang gitu. Jadi kalau menurut saya dari perang ini cepat-cepat selesaiin sih Kak. Cepat-cepat selesai ya. Gak bisa. Insya Allah. Karena hanya beberapa negara yang perang itu efeknya pasti kesebar buat negara lain gitu Kak. Oke. Pak Sarah? Kalau dari aku yang aku baca di Twitter, aku sering banget baca-baca Twitter kayak dari ini perang Iran sama Israel itu ya sama juga kayak Haikal bisa menyebabkan dampaknya ke negara-negara lain dan kita juga kena dampaknya di Indonesia kan. Presiden kita juga lagi ini banyak banget kan dihujat-hujatnya sama anak Twitter bah. Nama anak Twitter ya? Tuh. Oh Cakra? Kalau aku doa aja sih di rumah. Jangan sampai Indonesia kayak begini ya. Jangan sampai Indonesia seperti ini. Kalau kalian itu informasi yang paling valid untuk mencari tahu tentang berita dunia itu dari mana ya? Aku sih dari TikTok sama Twitter. Dari TikTok dan Ya, Twitter? tapi yang lebih valid banget sih Twitter ya. Karena aku bisa lebih banyak banget baca-baca gitu. Berita-berita yang sekarang gitu, yang hype. Akun-akun seperti apa tuh? Yang aku baca sih kebanyakan dari akun-akun influencer juga ada. Ikut partisipasinya ke perang-perang yang sekarang. Terus atau akun-akun kayak bodong gitu juga ikut-ikutan banyak sih. Oke. Kalau Haikal? Kalau saya sama dari Twitter juga. Kalau misalnya mencari informasi tentang perang, contoh kayak Iran dengan Israel, itu ada akun dari namanya itu Iran Military. Iran Military. Nah itu dia setiap hari atau setiap satu dia ngupload tentang kejadian-kejadian, entah dia menerbangkan rudal, entah rudal dia nyampe di Israel gitu, korbannya berapa. Jadi menurut saya itu valid sih. Oke. Kok Cakra gimana? Aku juga sama. Biasanya dari Twitter atau TikTok juga. Itu kan kalau di Twitter lagi hype banget ya. Jadi kadang muncul sendiri aja tanpa aku nyari udah ada. Kalian ngikutin nggak misalnya pendapat-pendapat dari pengamat politik atau pengamat hubungan luar negeri atau hubungan internasional gitu kan? Itu terkait dengan perang ini. Baca sih, cuman kalau dari aku ya, aku baca kadang cuman kayak sekilas aja, nggak terlalu yang mendalami banget. Karena kalau misalnya aku yang terlalu mendalami banget, aku yang jadi pusing gitu. Oh gitu? Iya, aku yang jadi pusing kayak ini yang benar ya gitu kan. Dia aku jadi gak terlalu mendalami banget sih, kayak cuman sekilas. Ya udah aku cari scroll lagi yang lain beritanya. Jadi kalau berita-berita perang yang terlalu bikin overthinking gitu kan, itu jangan banyak-banyak gitu ya. Oke. Cakra tadi mau menyampaikan sesuatu? Enggak sih. Enggak. Kira-kira efek langsungnya dari perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat ke Indonesia itu apa ya? Kalau saya yang saya tahu ya, itu kan ada yang jalur laut
ditutup oleh Iran ya. Nah itu mungkin kan di negara-negara timur itu kan minyak masih banyak ya. Nah itu mungkin minyak yang mau diekspor ke Indonesia itu jadi terganggu gitu perjalanannya. Jadi dampaknya itu kena buat Indonesia gitu. Entah bensin, minyak apalah gitu pasti. Aku izin nambahin dari jawaban Haikal, kan kata Haikal juga minyak gitu-gitu kan. Jadi apa namanya? Hambatan ke Indonesia. Nah di sekarang ini juga kayak harga bahan pokok jadi makin naik, Mas. Kayak misal beras, minyak, telur, kayak sembako-sembako itu lagi naik banget. Apalagi kayak di bulan puasa gini kan, itu pasti naik banget dan ya orang tua pasti susah. Oke, Cakra sama. Sama sih. Iya. Gak ada yang bisa tambahin lagi. Kalau Mungkin sorry maaf. Mungkin ekonomi gak sih ekonomi dunia ya? Intinya ekonomi dampak pasti. Gitu. Banget. Nah kalau dari ekonomi dunia ke ekonomi kalian deh sehari-hari, yang kalian terdampak apa nih hari ini nih karena perang ini? Mungkin bahan pokok kali ya. Jadi lebih naik. Terus juga mungkin kalau misalnya perang ini berlanjut dan hambatan yang kayak ekspor minyak itu tetap berlanjut, mungkin yang kita rasakan, yang mungkin akan terjadi kita rasakan tuh BBM mahal gak sih? Kayak bensin makin parah ya. Pasti. Itu langsung terasa. Sama uang jajan aku juga jadi dipotong. Nah, itu benar. Iya. Oke, kita lanjut video berikutnya. Oh ini yang Ini siapa? dia itu petinggi. Petinggi yang orang-orang penting lah gitu. Kenapa itu? Dia tuh kemarin dia katanya tuh meninggal gitu. Oh iya? Gara-gara? Rudal. Pokoknya serem lah gitu. Oh dia kena rudal. Terus ini rakyat-rakyatnya gitu. Iya rakyat kami. Salut sih sama rakyatnya. Dia juga yang kalau tuh merubah republik Iran. Iya. Baru tahu. Salut sih Mas. Terus jadi ini dia speech-nya tentang apa? Ini tentang perangan ya sih. Kalian familiar nggak dengan sosok yang baru saja kalian tonton? Iya familiar. Aku enggak. Aku juga enggak. Aku Oh iya baru tahu. enggak. Oke, kalau Haikal bisa diceritakan nggak yang sudah diketahui tentang sosok ini? Kalau dia ini, dia tuh bener saya tadi bilang kan dia tuh merubah revolusi Iran. Yang dulu tuh dipimpin oleh Reza siapa gitu kan, saya lupa gitu kan. Setelah dipimpin oleh dia, jadi tuh negara Iran itu tertutup oleh negara luar. Kayak budaya luar tuh gak masuk ke Iran gitu kan. Terus dia lebih mengikuti aturan-aturan Islam. Kayak perempuan wajib hijab gitu kan. Terus lelaki harus ngaji atau apalah gitu. Jadi yang saya tahu seperti itu. Haikal bisa dapat informasi sebanyak itu dari mana? Kalau saya itu dari guru ngaji. Saya udah kenal, udah nggak asing karena dia sering terlihat di pengajian-pengajian gitu. Kayak entah dari pajangan-pajangan foto gitu. Oh ini siapa nih? Oh ini petinggi Iran gitu. Oh, Oke, baik. Seberapa sering sih kalian di sekolah nih ya membahas berita-berita politik gitu? Kayaknya gak pernah. Sekolah ya. Kenapa? Sama guru. Oh lu gak pernah? Sama guru aku gak pernah. Sama guru nggak pernah? Enggak. Oke. Kalau di sekolah sama teman-teman gitu? Oh kalau saya suka. Oh kalau Oke, ketemu nggak beberapa suka. kali. Kalau paling. Sarah? Aku pernah juga, aku di mata pelajaran pendidikan Pancasila juga guru aku juga menjelaskan kayak di masa sekarang ini lagi politik tuh gencar-gencar banget gitu kan. Pokoknya tentang kayak impor beras gitu dari mereka gitu sama guru-guru. Terus aku juga sering banget ngomongin berita-berita yang lagi hype sama teman-teman aku sampai kayak debat banget gitu. Debat banget. Debat banget Wah, kayak seru banget. harusnya nggak gini gitu. Nah kalau berita politik menurut kalian penting gak sih untuk anak Penting. muda? Penting, kenapa? Karena karena bikin kayak kita jadi lebih aware sama negara kita sendiri, terus sama kayak menambah wawasan kita sih. Oke, Cakra tadi mau mengatakan sesuatu? Aku selalu merasa kayak Cakra mau menambahkan sesuatu tapi gak jadi. Satu lagi video lagi. SMP, buset SMP. Kayak gitu ya. Wah, parah sih. Bandel banget. Nendang kayak enggak. Divideoin loh. Kayak lagi main bola.
ngeliat gak sih ini kayak umurnya lebih tua daripada mereka? Iya. Lebih gini Kelihatan banget. Gimana perasaan kalian melihat video tadi? Enggak banget sih, enggak. Kaget. 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 Yang pertama tuh kaget. Menurut kalian dari 1 sampai 10 seberapa banyak bullying terjadi di lingkungan sekolah? Kalau Di di lingkungan lingkungan. saya mungkin 7,5. 7,5 cukup banyak ya. Banyak. Oh, menurut Sarah? Kalau di aku sih 8/10 ya. Banyak dong. Banyak. Cakra? Di aku mungkin 7 lah. Cuman bullyingnya nih bukan fisik, lebih ke verbal lah paling. Lebih ke verbal, Iya. tetap bullying juga kan. Apa sih yang membuat ada anak yang punya kecenderungan bully terhadap anak lain gitu? Kalau menurut kalian ya, sepengetahuan kalian gitu. Kalau menurut aku mereka tuh biasanya pengen kelihatan superior gitu. Itu sih menurut aku. Terus juga kadang mereka nih di lingkungan rumahnya ataupun ya biasanya rumah sih, mereka tuh biasanya di rumahnya nggak harmonis. Jadi mereka tuh kayak apa namanya, ngebuang rasa kesalnya yang ada di rumah gitu ke orang yang lebih di bawah dia, biar dia itu ngerasa tetap di atas gitu. Oke, Sarah? Kalau aku sih kayak mungkin mereka tuh punya dendam pribadi gitu ke salah satu orang tersebut, makanya dia pengen ngeluapin rasa emosi dia, rasa keselnya itu ke dia, jadi makanya tuh dia nendang. Undang-undang. Eka? Kalau aku sih kayak supaya dia ngerasa wah gitu aja gak sih? Kayak ditakutin gitu kan dari sama satu sekolah. Terus juga ya gitulah. Mungkin ada emosi juga gitu kan. Terus dia mungkin gak berani sendiri gitu ngadain. Biasanya sama teman kan, yang lain gitu Sama kan. teman. Kalau sendiri gak mungkin gitu. Iya, kalau mungkin Makanya itu bawa teman-teman ya gitu. geng-geng. Ada sebuah kajian yang mengatakan bahwa kalau ada anak yang cenderung bully, itu sebetulnya bukan karena belum tentu ada masalah di rumah. Belum tentu juga dia pemarah. Tapi dia tidak punya kemampuan memanage emosi dia dan bagaimana mengekspresikan emosinya. Kalau kalian ini mengekspresikan emosi, kalau ada emosi negatif gitu, marah atau sedih, frustasi, itu hal pertama yang kalian lakukan apa sih? Kalau saya ya dari pribadi, kalau misalnya saya lagi sedih, lagi marah gitu kan, saya tuh nggak biasa buat nguapinnya gitu. Kayak misalnya saya lagi sedih nih, saya nggak bisa tuh kalau cerita ke orang gitu. Saya cukup oh ya udah gitu. Mungkin seiring waktu kita kan terbiasa untuk hal yang tidak biasa gitu kan. Kalau emosi kayak mungkin nge-ekspresikan kayak judes gitu, kayak apaan sih gitu. Jadi nggak sampai over banget sampai nonjok apa gitu enggak. Tadi disalurinnya bagaimana kok Haikal? Kalau dari emosi, kalau emosi ya udah kita kesel sama orang nih. Misalnya saya kesel sama Cakra kan, kayak misalkan kayak lu kenapa sih Cak gitu kan? Gue kesel gitu kan. Lebih baik tuh lebih ngomong langsung gitu kayak gue kesel sama lo gitu. Ya udah kalau misalnya kayak itu saya udah cukup kok kayak gitu. Nggak harus kayak dorong ngebully gini nonjok-nonjok itu enggak. Oke. Jadi disampaikan secara langsung dengan baik-baik. Itu udah cukup untuk melepaskan. Cukup, Oke. Kalau Sarah gimana? Kalau misalnya perasaan emosional sedih itu mungkin aku butuh ruang, butuh teman untuk bercerita sih. Aku jadi kayak aku chat teman aku kayak boleh nggak aku cerita nih aku lagi sedih bla 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 gini. Jadi emosi aku udah dikeluarkan. Jadi kayak aku udah merasa lebih baik. Terus kalau misalnya aku lagi marah juga aku sama kayak Haikal, aku langsung bilang ke orangnya kayak lo ini tuh kenapa sih gitu kan. Kalau misalnya gue ada salah lo lebih baik bilang aja langsung ke gue daripada lo ditutupin begini-gini gitu. Tempat cerita yang aman, yang nyaman itu sekarang masih banyak gak sih? Atau sekarang tuh makin susah nyari tempat Makin cerita? susah sih menurutku karena nggak semuanya teman dekat kita bisa dipercaya buat kita ceritain masalah kita pribadi gitu. Oke. Kalau Cakra gimana? Kalau aku Ekspresinya, mau penyalurannya. sedih mau marah ya, aku biasanya main sih sama teman. Main. Jadi kayak aku lagi marah atau aku lagi sedih nih, aku biasanya aku ubah aja tuh. Jadi aku ajak main teman, kan ntar kita ketawa, kita seru-seruan, tuh pikiran hilang aja udah. Ke bawah suasana berarti ya. Iya, biasanya dia langsung santai aja, pulang-pulang udah happy, senang. Udah deh. Iya. Oh tadi kan kalian memberi rating cukup tinggi ya tentang bullying di sekolah. Lingkungan seperti apa sih yang dimana nggak ada bullying tuh?
Mungkin kalau satu sama lain ini menghargai sih Kak. Mas kayak walaupun dia punya kekurangan nih ya kita tetap terima gitu. Jadi lingkungan sehat ya gitu. Saling respect gitu. Sama sih aku juga gitu. Kalau misalnya kayak teman kita, mohon maaf disabilitas gitu atau kekurangan, kayak kita mengajak bukan mengucilkan atau menjauhkan gitu. Kayak ayo mending kita main bareng aja daripada dianya sendiri gitu. Sebenarnya kalau ada yang disabilitas atau gitu-gitu gak diajak main tuh gak apa-apa, cuman seenggaknya gak usah dibully sih kalau menurut aku. Gak usah kita usik. Iya. Jadi kalau orang udah begini ya udah, dia kan hidup dia. Kita gak usah ngejelek-jelekin juga gitu. Gak usah memperburuk keadaan lah istilahnya. Bener-bener. Siapa yang paling bisa ngebantu sekolah agar tidak terjadi bullying? Apakah harus hadir pihak keamanan kah? Atau perlu ada orang yang kayak memfasilitasi biar kalian saling ngobrol aja tadi, kayak bercerita satu sama lain, saling mengeluarkan perasaan satu sama lain. Kalau menurut kalian bagaimana? Mungkin bener sih kata yang kedua tuh yang katanya memfasilitasi gitu kan untuk saling ngobrol gitu, saling curhat. Kalau menurut saya itu sih. Kalau Sarah gimana? Kalau dari aku juga sama sih, harus difasilitasi karena kan juga kayak susah gak sih kalau misalnya cuman kita doang, takutnya makin ada banyak bullying. Makin banyak bullying, oke. Cakra? Kalau menurut aku ya rata-rata dari diri sendiri sih. Mau difasilitasi pun kadang anak tuh tetap mau gak mau. Jadi misal udah suruh guru nih, ayo kita berkelompok, kan banyak kan tugas berkelompok ini, udah dikelompokin sama misalnya anak yang sering dibully, ujung-ujungnya si dia malah didemin. Bukan berarti dikelompokin nyatu, enggak, dia tetap didemin. Jadi menurut aku mau gimana pun ya kalau diri sendirinya gak ada niatan buat nyatu, itu gak bisa. Oke, baik. Satu lagi ya berarti. Berarti video terakhir. Anak beban orang tua, ngamuk-ngamuk saat nggak dibelikan skincare sama ibunya. Anaknya mana? Baru-baru ini viral video Ayo, seorang yang anak baju perempuan yang celana membawa putih. skincare Iya. Dia SMP. dia SMP skincare. udah mau pakai skincare. Berani gitu ya. Kesian ibunya loh. Set. Bahkan anak tersebut sampai memarahin ibunya karena nggak dibelikan skincare. Agak deh. Sebab uang ibunya nggak ada. Tuh berarti saya bisa ngertiin dia. Iya udah ngertiin. Jadi orang tuanya dia ya, bukan yang ini. Kemudian, meskipun sudah ditegur sama tetangganya, anak beban keluarga itu tampak Sebutannya gitu banget. Bener. hanya gara-gara nggak dibelikan skincare. Bocah nekat ke, bocah. Apaan tuh? Tongkat. Kurang balik desa bakalan kapok. Pisau. Mbak bisa tuh kan, bukan? Tak weke kae, tak weke bapane kirimna bapane kowe kaya kowe karo simane kowe. Wong edan kok. Wong edan. Nah, setelah menonton itu tadi, menurut kalian kenapa sih kok bisa ada anak melakukan itu kepada orang tuanya karena skincare? Apa sih alasannya? Mungkin ke bawah arus zaman kali ya. Lingkungan ya? Lingkungan mungkin. Lingkungan yang mana? Kan kok bilang arus zaman luas, lingkungan luas. Nah kalau harus zaman kan kayaknya zaman sekarang di sosmed ya apalagi. Tuh kayak banyak cewek tuh yang apa-apa skincare ini, rekomendasi skincare. Mungkin dia tertarik, dia pengen nyoba. Terus ngeliat kakak-kakaknya cakep, cantik, putih, bersih, glowing gitu kan. Dia tuh pengen gitu. Jadi menurut aku kayaknya itu deh yang buat kayak, aku pengen skincare, aku mau. Berarti pengaruh dari mana? Media atau? Media mungkin. Media. Iya. Emang kalau nggak pakai skincare atau nggak kelihatan glowing dan putih gitu, itu apa yang kira-kira dirasakan ya sama yang tadi kalian tonton video? Mungkin dia bakal ngerasa jadi dikucilin gak sih? Bisa jadi nih anak tersebut kayak di ruangan pertemanan dia itu banyak yang pakai skincare, makeup atau yang lain gitu, dan merasa dirinya doang yang merasa jadi kayak kucel, kusam, jelek gitu. Jadi dia makanya marah-marah ke orang tuanya begitu. Nah sekarang kan banyak orang tua yang juga khawatir ya sama generasi kalian ini. Kayaknya pusing kan, takut banget gitu. Di antaranya Gen Z Alpha yang terlalu memperhatikan dan penampilan, tapi tidak mengembangkan pikirannya, pengetahuannya. Kalau menurut kalian gimana tuh orang tua hari ini, perasaannya kira-kira menurut kalian kayak gimana sih?
Sedih sih. Iya sedih deh. Di paling tertekan banget kayaknya orang tua zaman sekarang. Soalnya mau istilahnya diajarin pakai cara apapun, kayaknya pikiran anak-anak zaman sekarang tuh udah kekunci sama namanya sosmed. Kekunci Dia apa-apa sama ngikutin sosmed. sosmed. Iya, dan anak Kata-kata sekarang orang tua juga- didemin. Ya, anak sekarang juga lebih ngikutin banget tren. Jadi kayak mereka nggak terlalu FOMO dengerin ya, FOMO. banget. FOMO bener. Iya, mereka lebih dengerin kata TikTok gitu kan. Iya Kayak harus banget. gini, harus gitu. Kalau kalian nanti jadi orang tua, apa yang akan kalian katakan kepada anak-anak kalian? Ayo, boleh satu-satu. Kalau ada anak yang meminta sesuatu gitu, Hmm. mungkin saya akan menyampaikan dengan baik-baik dulu nih, kayak ngasih tahu kalau misalnya ayah gitu kan asik, ayah nggak mau gitu kan, ayah Jadi bapak lagi masa mama gitu kan, Jadi papa. iya kayak gitu. Disampaikan baik-baik gitu, ayah sekarang lagi nggak ada uang gitu, mungkin suatu saat lagi nanti bisa dibeliin gitu, mungkin untuk sekarang bisa ditunda dulu gitu. Terus akan terima anaknya gitu. Kalau misalnya nggak terima, ya kita sebagai orang tua mungkin nanti ya gimana ya, susah juga sih kalau anaknya seperti kayak gitu ya. Susah. Emang kalau dari ini Kalau Sarah gimana? Kalau dari aku juga sama sih, mungkin aku mau bilangin dulu ke anak aku pelan-pelan kayak secara halus, kayak mungkin mama nggak bisa beliin hari ini, mungkin biasa besok gitu kalau misalnya udah ada rezekinya gitu. Jadi kayak kamu nggak usah terlalu ngikutin teman-teman kamu yang terlalu tinggi atau ngikutin tren yang kayak Iya. lagi tren-tren sekarang. Mama nggak ngerti aku. Kenapa mama nggak pernah punya rezeki gitu kan sekarang anak sekarang. Itu gimana jawabnya? Ya gimana ya, kan rezeki juga udah Tuhan yang ngatur gitu kan. Jadi kayak aku juga nggak bisa langsung ngasih kepada anak aku nanti. Jadi kayak aku harus ngomong pelan-pelan banget secara lembut gitu sampai dia yang benar-benar ngerti. Kalau misalnya dia tetap nggak ngerti, mungkin aku kasih ruang dulu untuk dia mikirin baik-baik apa yang aku udah ngomongin ke dia sih. Oke. Oh Cakra, misalnya kamu dilempar tadi kayak gitu. Dilempar. Itu kamu gimana? Membayangkan diri sebagai Iya. orang tua. Kalau mungkin sebagai orang tua di titik rendah kayak gitu, ya pasti gak bisa marah dong sama anak. Harus tetap ngomong baik-baik. Sama sih, sama Haika, sama Sarah. Pasti kita kan ngomong pelan-pelan lah ke anak. Cuman sebelum itu terjadi, kalau bisa sebenarnya dari kecil tuh dijauhin sama namanya handphone, lingkungan yang buruk tuh bisa dijauhin. Dari sebelum gede kayak gitu. Biar otaknya itu kalau bisa dia udah bisa pengertian, otaknya bersih lah istilahnya. Dia pas gede otaknya sehat. Dia kayak gini kan gak sehat ya otaknya. Bener-bener bawa pistol ya. Ini kalian bertiga tuh sangat ekspresif ya. Bisa lugas menyampaikan apa yang ada di pikiran dan perasaan kalian. Boleh tahu nggak? Nih gimana sih kalau kalian bisa punya kemampuan komunikasi yang baik gitu? kalau tentang komunikasi yang baik, karena saya itu mengikuti organisasi di sekolah. Contohnya salah satunya itu ada OSIS dan Pramuka. Nah kalau OSIS itu pasti kan dia lebih sering berinteraksi dengan siswa, dengan sekolah-sekolah lain, dengan guru. Nah di situ juga kita juga sering dilatih ya. Kalau di OSIS tuh mungkin sering dilatih tentang public speaking gitu, tentang cara ngomong yang baik, yang benar gitu. Oke, Sarah? Kalau dari aku sih, aku sering banget diskusi nih sama teman-teman aku. Kayak aku kumpul, bikin lingkaran, kayak kita ngomongin, lagi apa nih tren-tren sekarang, kayak kita perlu bahas gak sih, kayak tadi juga bahas tentang perang dunia gitu-gitu, tentang ekonomi. Terus juga teman-teman aku juga saling menuangkan pendapatnya masing-masing. Terus habis itu kita bikin kesimpulannya, oh jadi gini-gini ya di masa sekarang gitu. Oke. Cakra sama? Atau ada yang Aku gak beda? beda jauh sih. Cuman mungkin yang buat aku lebih pede tuh kadang aku kan di sekolah juga organisasi ikut OSIS. Itu aku beberapa kali jadi MC. Jadi aku udah bisa lah ngomong di depan umum, ngomong di langsung sama 2 orang, tatap mata gitu. Aku udah bisa. Terus di kelas juga beberapa guru tuh banyak yang modelnya itu yang bisa ngejawab maju gitu. Ngomong di depan langsung. Terus juga di sekolah tuh ada namanya cerita pagi. Jadi pagi-pagi sebelum belajar, Cerita. iya, 1 murid per hari itu per absen maju. Kita bercerita apaan aja boleh. Itu sih yang buat aku kayak ya udah gampang lah ngomong orang. Iya. Oke, menarik sekali. Nah Mas Dokter nih, kan dari tadi kan Masnya kan nanya-nanya kan kepada kita kan ya. Iya. Sekarang ganti gak sih kita nanya ya? Iya, boleh kan Mas? Boleh. Boleh.
di zaman sekarang nih kan kita anak muda. Gimana sih cara anak muda itu yang lebih idealis gak sih ya? Lebih idealis untuk zaman sekarang gitu. Jadi gitu. Cara menjadi anak muda yang lebih idealis ya. Anak muda yang lebih idealis itu biasanya agak beda sama anak-anak pada umumnya. Artinya yang pertama, dia lebih sadar tentang apa yang dia pengen. Dia lebih tahu rencana dia ke depan. Ada konsep dulu aku diajarin sama dosen aku namanya Prof. Budi Matindas. Ada konsep aku, ambisi, kenyataan dan usaha. Jadi harus tahu dulu ambisi kita tuh. Ambisi kita yang terdekat apa, yang terjauh apa. Lalu kenyataan kita hari ini, apa yang kita punya. Lalu yang terakhir, apa yang kita usahakan. Itu aja udah cukup untuk bisa membuat kita ya jadi sibuk dengan diri sendiri. Itu yang nanti membedakan anak muda yang idealis dengan yang kurang idealis misalnya. Oke, betul. Siap. Kalau aku gantian nanya boleh nggak? Boleh dong. Aku mau nanya nih ke Mas Dokter. Nah kan aku nih sekarang anak kedua ya. Tapi kakak aku udah nikah dan jadi otomatis aku menjadi anak sulung. Aku juga punya adik by the way. Terus nah ekspektasi orang tua aku nih tinggi banget ke aku. Mereka bilang kalau misalnya kamu harus lebih dari kakak kamu. Kayak misalnya pokoknya lebih tinggi lah di segala pendidikan atau di segala yang lain gitu. Nah bisa gak sih nih Mas Dokter kira-kira aku ngebantah ekspektasi orang tua aku sebagai aku anak kedua terus menjadi anak sulung. Sulungnya bener. Betul. Jadi ada pressure, ada tekanan karena harus mencapai sama minimal gitu kan, bare minimum atau lebih dari apa yang sudah dicapai kakak ya. Ini sesuatu yang lumrah dan juga terjadi sama saya dulu sih gitu kan. Yang pertama adalah ya tentunya komunikasi ya, cerita tentang kita lagi berupaya apa sih, atau kita punya cita-cita, aku suka banget nih sama jurusan ini, aku ingin menjadi seperti ini. Nah komunikasi itu kadang menjadi anak kita suka ragu untuk bercerita, kayaknya dia orang tua nggak akan mau dengerin deh kalau aku cerita ini gitu. Nah kalau orang tua itu biasanya, tidak semua tentunya, itu pengen bidiklah setinggi langit kalau jatuh di antara bintang-bintang kan. Bukan harga mutlak untuk mencapai langit, tapi pengen ngelihat nih anakku itu bisa nih potensinya sampai situ. Kalaupun gagal dia masih akan jatuhnya di antara yang bagus-bagus juga gitu. Nah jadi beranikan saja cerita sama orang tua. Lambat laun orang tua akan paham, oh anakku sekarang tuh dia sudah di fase ini, dia sudah punya rencana seperti Tapi ini. kalau misalnya orang tuanya tetap aja mau dengan ekspektasi mereka berdua gimana? Masih tetap dengan ekspektasi mereka berdua. Iya. Akhirnya kan jadi hubungannya renggang ya. Iya betul. Iya. Jadi pun harus diupayakan untuk bercerita gitu. Bahwa apa yang kita pengen, apa yang akan membuat kita lebih bersemangat, motivasi seperti ini. Itu sesuatu yang harus diupayakan. Pasti ini ya, orang tuanya resisten. Kalau Cakra ada pertanyaan? Aku boleh nanya? Boleh. Izin Mas Dokter, aku mau nanya. Jadi aku kan umur masih 17. Kelas 2 kan, SMK. Berarti masa depan aku masih lama dong. Tapi di saat yang sama orang tua aku umurnya itu udah tergolong tua. 50 tahun ke atas gitu lebih. Nah kira-kira aku ini lagi bingung Mas. Aku ke depannya mau jadi apa gitu-gitu. Aku mau kuliah dulu, apakah kerja dulu. Biar seenggaknya aku bisa sukses di saat orang tua aku itu masih bisa ngerasain suksesan anaknya. Bisa bahagia bareng gitu. Kira-kira gimana Mas? Wah itu dahsyat banget ya. Niatannya luhur sekali, benar. Karena sangat tidak egois. Jadi memikirkan orang tua dan ingin orang tua menyaksikan apa yang kita sudah capai. Aku boleh kasih perspektif agak beda gak? Orang tua itu ketika kita masih sekolah tentunya ingin kita tuh mendapatkan capaian-capaian yang terbaik. Itu kayaknya hampir semua orang tua sama ya. Tapi lambat laun ketika nanti kita udah makin dewasa, yang membahagiakan orang tua itu adalah ketika anaknya menjadi pribadi karakter seperti apa gitu. Jadi mungkin kadang kita berpikir, oh orang tua aku akan bahagia kalau aku nanti punya mobil, aku jadi bos, aku punya bisnis gitu. Tapi pada akhirnya ketika orang tua makin menua gitu,
yang membuat orang tua tenang gitu, senang itu ketika anaknya itu hidupnya lurus, punya integritas gitu, baik, punya banyak teman gitu, disukai sama keluarga itu. Jadi ada 2 capaian sebetulnya. Satu, kamu ya bagus mengejar apa yang kamu cita-citakan, tapi yang kedua, kamu menjadi pribadi seperti apa Cakra. Karena itu juga membahagiakan orang tua. Gitu ya. Masih Mas. Oke. Keep strong. Oke, terima kasih nih ya. Oke, Mas. Mas. Terima kasih, sama-sama. Kita saling lempar pertanyaan kan. Seru nih kan. Haikal, Cakra, dan Sarah, saya terima kasih banyak atas waktunya dan juga pendapatnya, pikirannya Terima kasih. Kita juga makasih. di Youth Lab React pada sesi kali ini. Saya doakan semoga sukses untuk studinya dan Amin, bisa amin, amin. mencapai cita-citanya. Sampai ketemu lagi semoga di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.